Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadalia Arifah dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan tentang teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme adalah teori belajar yang mengusung pembangunan kompetensi, pengetahuan, atau keterampilan secara mandiri oleh peserta didik dan difasilitasi oleh pendidik melalui berbagai rancangan pembelajaran dan tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan perubahan yang dibutuhkan pada peserta didik. Menurut Tobrani dan Mustafa tahun 2015, teori konstruktivisme memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, teknologi, atau hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya. Artinya, belajar dalam pandangan konstruktivisme betul-betul menjadi usaha aktif individu dalam mengkonstruksi makna tentang sesuatu yang dipelajari. Selanjutnya, menurut Mudlofir dan Fatimatur tahun 2017 menjelaskan bahwa dalam teori ini belajar lebih diarahkan pada experimental learning, yaitu adaptasi kemanusiaan berdasarkan pengalaman konkret di laboratorium, diskusi dengan teman sekelas yang kemudian dikontemplasikan dan dijadikan ide atau pengembangan konsep baru. Belajar menurut teori belajar konstruktivistik lebih menekankan kepada proses dalam pembelajaran. Berdasarkan keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa konstruktivisme adalah teori belajar yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk aktif belajar menemukan sendiri kompetensi dan pengetahuannya guna mengembangkan kemampuan yang sudah ada pada dirinya untuk diubah atau dimodifikasi oleh guru yang memfasilitasi dengan merancang berbagai tugas, pertanyaan, atau tindakan lain yang memancing rasa penasaran siswa untuk menyelesaikannya. Proses mengkonstruksi sendiri sebagaimana dijelaskan oleh John Piaget adalah sebagai berikut. Yang pertama, skemata merupakan sekumpulan konsep yang digunakan untuk berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua, asimilasi merupakan proses di mana seseorang menginterpretasikan dan mengintegrasikan persepsi. Yang ketiga, akomodasi merupakan proses seseorang dapat mengasimilasikan pengalaman yang baru dengan skemata yang dimilikinya. Lalu yang terakhir, keseimbangan merupakan di mana terjadinya proses ekuilibrasi atau keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi, dan diskuilibrasi yaitu tidak seimbangnya antara asimilasi dengan akomodasi. Untuk contohnya yaitu ada pada suatu hari anak merasa sakit karena percikan api. Maka berdasarkan pengalaman tersebut, skema yang terstruktur kognitif anak tentang api adalah sesuatu hal yang sangat bahaya dan harus dihindari. Tetapi dengan demikian, ketika anak sudah dewasa, maka pengalaman anak tentang api akan bertambah pula. Dengan ketika ia melihat ibunya memasak pakai api atau ayahnya merokok menggunakan api. Maka skema yang terbentuk itu disempurnakan bahwa api bukanlah hal yang harus dihindari dan bahaya, tetapi hal yang bisa dimanfaatkan dan sangat dibutuhkan pada kehidupan manusia. Proses penyempurnaan skema itu dinamakan akomodasi. Sebelum anak mampu menyusun skema baru, ia akan dihadapkan pada posisi ketidakseimbangan yang akan mengganggu psikologis anak. Dan manakala anak berhasil membentuk skema baru, anak akan kembali pada posisi seimbang dan selanjutnya memperoleh pengalaman baru. Jadi apa yang dijelaskan John Piaget di atas dan juga penganut konstruktivistik bahwa pengetahuan dibuat secara aktif oleh siswa atau seorang yang berpikir. Selanjutnya, menurut Tobrani, tujuan dari teori ini yaitu ada tiga. Yang pertama, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari pertanyaannya sendiri. Yang kedua, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian pemahaman konsep secara mendalam dan lengkap. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri, lebih menekankan pada proses belajar bagaimana belajar itu. Lalu untuk ciri-cirinya, yang pertama, memberi kesempatan kepada murid membina pengetahuan baru melalui penglibatan dalam dunia sebenarnya. Yang kedua, menggalakkan ide atau gagasan yang dimulai oleh murid dan menggunakan sebagai panduan merancang pelajaran. Dan yang ketiga, menyokong pembelajaran secara kooperatif, menampilkan sikap dan pembawaan murid dan menampilkan bagaimana murid belajar sesuatu ide. Dan yang keempat, menggalangkan dan menerima daya usaha murid. Dan yang kelima, menggalangkan murid bertanya dan berdialog dengan murid dan guru. Dan yang keenam, menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang sama penting dengan hasil belajar. Dan yang terakhir, menggalangkan proses inquiry murid melalui kajian dan eksperimen. Sementara itu,
Morgan Bell mengemukakan bahwa karakteristik pembelajaran konstruktivisme sebagai berikut. Yang pertama, siswa tidak dipandang sebagai sesuatu yang pasif, melainkan memiliki tujuan. Yang kedua, belajar harus mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan siswa. Yang ketiga, pengetahuan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan dikonstruksi secara personal. Yang keempat, pembelajaran bukanlah transmisi pengetahuan, melainkan melibatkan pengetahuan situasi lingkungan belajar. Dan yang terakhir, kurikulum bukanlah sekedar hal yang dipelajari, melainkan seperangkat pembelajaran, materi, dan sumber. Berikut adalah kelebihan dan kelemahan dari Rianto, yaitu yang pertama kelebihan ada 4. Yang pertama, memotivasi peserta didik bahwa belajar adalah tanggung jawab peserta didik itu sendiri guna mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang baru. Yang kedua, mengembangkan potensi kemampuan peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan mencari jawabannya sendiri. Dan yang ketiga, membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi mengenai pengertian atau pemahaman konsep secara menyeluruh dan lengkap. Dan yang terakhir, mengembangkan potensi kemampuan peserta didik untuk menjadi pemikir yang mandiri dan kreatif. Lalu untuk kelemahannya ada 3. Yang pertama, sukar mengalihkan pendekatan kuno yang sudah diajarkan dengan kurun waktu yang lama oleh pendidik. Dengan begitu, pendidik yang menggunakan pendekatan ini dituntut untuk lebih kreatif dalam perannya sebagai pendidik atau guru. Yang kedua, yaitu pemilahan media dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, pendidik, peserta didik, dan orang tua pasti mengutamakan penyesuaian pembelajaran dengan metode terbaru. Lalu berikutnya yaitu ada prinsip-prinsip menurut Siono dan Haryanto. Ada 4, yaitu yang pertama, belajar merupakan pencarian makna. Oleh sebab itu, pembelajaran harus dimulai dengan isu-isu yang mengakomodasi siswa untuk secara aktif mengkonstruksi makna. Yang kedua, pemaknaan. Pemaknaan memerlukan pemahaman bahwa keseluruhan itu sama pentingnya seperti bagian-bagiannya. Sedangkan bagian-bagian harus dipahami dalam konteks keseluruhan. Oleh karenanya, proses pembelajaran berfokus terutama pada konsep-konsep primer dan bukan kepada fakta-fakta yang terpisah. Dan yang ketiga, supaya dapat mengajar dengan baik, guru harus memahami model-model mental yang dipergunakan siswa terkait bagaimana cara pandang mereka tentang dunia, serta asumsi-asumsi yang disusun yang menunjang model mental tersebut. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran adalah bagaimana setiap individu mengkonstruksi makna, tidak sekedar mengingat jawaban apa yang benar dan menolak makna milik orang lain. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tentang strategi belajar konstruktivisme yang dapat diterapkan dalam konteks pendidikan. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran ini memberikan proyek atau tugas kompleks kepada siswa yang memerlukan pemecahan masalah, penelitian, dan kolaborasi. Proyek ini juga dapat mencakup pengumpulan data, analisis, dan presentasi hasil, sehingga siswa dapat membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung. Kemudian ada diskusi kelompok. Mendorong diskusi kelompok yang mengarah pada pemecahan masalah atau pemahaman konsep tertentu. Memfasilitasi perbincangan sehingga siswa dapat berbagi perspektif, bertukar ide, dan juga membangun pengetahuan bersama. Selanjutnya, pembelajaran berbasis masalah. Penyajian situasi atau masalah dunia nyata yang memerlukan pemecahan masalah. Mendorong siswa untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan juga mencari solusi atas masalah tersebut. Kemudian, simulasi dan permainan peran. Menggunakan simulasi atau permainan peran untuk membawa siswa ke dalam konteks nyata, memungkinkan siswa untuk mengalami dan memahami konsep atau situasi melalui pengalaman simulasi. Selanjutnya, penugasan berbasis konteks. Menyusun tugas yang terkait dengan pengalaman hidup siswa atau konteks sekitarnya. Mendorong siswa untuk mengaitkan konsep-konsep akademis dengan kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, pertanyaan terbuka. Mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorong pemikiran kritis dan juga refleksi.
Mendorong siswa untuk merumuskan pertanyaan mereka sendiri dan mencari jawaban melalui eksplorasi. Selanjutnya, portofolio dan penilaian formatif. Menggunakan portofolio untuk menyimpan karya siswa dan membantu perkembangan mereka dari waktu ke waktu. Menerapkan penilaian formatif yang memberikan umpan balik konstruktif untuk membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Dan yang terakhir yaitu kolaboratif dan proyek bersama. Mendorong kolaborasi antara siswa dalam proyek-proyek bersama yang memerlukan kontribusi dari setiap anggota kelompok. Kemudian memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial dan juga kolaborasi. Selanjutnya tentang model pembelajaran. Ada beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam proses pembelajaran di kelas, antara lain yang pertama, jigsaw. Metode pembelajaran ini dapat digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Materi tersebut tidak harus disampaikan secara berurutan. Metode ini juga dapat melibatkan seluruh siswa dalam kelas dan sekaligus dapat melatih siswa untuk dapat mengerjakan sesuatu kepada orang lain. Selanjutnya, tanya jawab. Metode pembelajaran tanya jawab merupakan salah satu metode oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas. Secara umum, metode ini dapat digunakan untuk meninjau ulang pelajaran yang telah disampaikan dalam proses pembelajaran sebelumnya. Selain itu juga, metode pembelajaran tanya jawab ini dapat mengarahkan pengamatan dan pemikiran siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, role playing atau bermain peran. Tujuan utama dari penerapan metode pembelajaran ini adalah untuk mengajarkan siswa berempati dengan kasus yang akan dibahas dalam proses pembelajaran di kelas. Metode ini dapat menstimulasi siswa untuk mengasosiasikan dirinya dalam suatu peran tertentu, sehingga mereka lebih dapat memahami, mendalami, dan juga mengerti tindakan sosial yang dilakukan oleh orang lain di lingkungan mereka. Selanjutnya, brainstorming atau curah gagasan atau ide. Metode curah gagasan ini merupakan langkah-langkah eksplorasi atau inventarisasi ide melalui curah pendapat tentang topik tertentu dengan bebas tanpa seleksi. Untuk menerapkan metode pembelajaran ini, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru adalah menentukan topik bahasan, mengajak siswa mengungkapkan pandangan atau ide, mencatat semua respon siswa yang muncul, kemudian guru membahas satu persatu respon yang muncul, dan yang terakhir, pemberian penjelasan prinsip-prinsip isi penjelasan kemudian dijelaskan dalam bentuk aplikasi atau contoh dalam situasi tertentu. Selanjutnya, metode induktif. Dimulai dengan pemberian berbagai kasus, fakta, contoh, atau sebab yang mencerminkan suatu konsep atau prinsip. Kemudian siswa dibimbing untuk berusaha keras, mensistensikan, menemukan, atau menyimpulkan prinsip dasar dari pelajaran tersebut. Selanjutnya ada activity debat atau debat aktif. Activity debat atau debat aktif ini merupakan metode pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis, argumentatif, dan juga reflektif. Teknik ini idealnya dapat mendorong siswa secara aktif untuk melibatkan diri dalam proses pembelajaran kelas. Kemudian ada diskusi kelompok kecil. Teknik pembelajaran diskusi dalam kelompok kecil ini yang dimaksudkan untuk membangun kerjasama individu dalam kelompok, kecakapan analitis, dan kepekaan sosial serta tanggung jawab individu dalam kelompok. Kemudian yang terakhir, pembelajaran insiden. Metode pembelajaran insiden ini pada umumnya digunakan untuk melalui proses pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran untuk melibatkan individu sejak awal, yaitu dengan meminta mereka untuk mengungkapkan pengalaman-pengalamannya. Metode ini juga cocok digunakan bila tujuan pembelajaran mengajak untuk berempati atau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Next.
Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dari lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.